Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Sebelumnya perkenalkan saya, nama Ridwan Hamdani, NIM 19 13081009. Selamat pagi, Ibu dosen. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mencoba menjawab soal dari praktikum kimia organik, di mana untuk soal yang pertama, apa yang mendasari digunakannya blok logam atau alat tile dalam menentukan titik leleh? Menurut saya, karena alat tersebut merupakan alat yang digunakan dalam penentuan secara mikro yang bertujuan untuk mengefisienkan bahan yang ada. Nah, selain itu, alat tersebut juga memiliki perambatan panas yang merata sehingga untuk menentukan titik leleh lebih akurat. Nah, adapun ketentuan penggunaannya yaitu untuk alat tile untuk mengukur senyawa yang memiliki titik leleh kurang dari 200 derajat Celcius, sedangkan untuk balok logam yaitu untuk senyawa yang memiliki titik leleh di atas 200 derajat Celcius seperti itu. Nah, mengapa digunakan minyak goreng sebagai penangas dan apakah dapat dengan air? Nah, menurut jawaban saya, untuk minyak goreng sendiri digunakan sebagai penangas karena memiliki titik didih yang besar, sehingga cocok digunakan sebagai penangas dalam penentuan titik didih yang kurang dari 200 derajat Celcius, seperti itu. Nah, sedangkan apakah dapat dengan air? Nah, jawaban saya, air juga dapat digunakan sebagai penangas, akan tetapi zat organik harus memiliki titik didih yang kurang dari titik didih air yakni 100 derajat Celcius seperti itu. Lanjut ke soal berikutnya. Mengapa trayek titik leleh tidak boleh lebih dari 1 derajat Celcius? Nah, jawaban saya, karena pada umumnya kristal dari senyawa organik murni biasanya memiliki titik leleh yang tertentu dan tajam seperti itu. Dan artinya kisaran titik leleh perbedaan suhu pada saat kristal mulai meleleh dan pada saat kristal meleleh sempurna tidak lebih dari 1 derajat Celcius seperti itu. Kemudian trayek tidak boleh lebih dari 100 derajat Celcius karena itu menandakan zat yang diperiksa sudah terkontaminasi ataupun tingkat ketidakmurniannya berkurang karena ada zat yang seperti itu. Oke, next. Sebutkan kriteria zat padat murni. Jawaban saya yaitu salah satu kriteria untuk zat murni ialah zat tersebut harus memiliki titik leleh tidak lebih dari 1 derajat Celcius. Seperti itu. Bagaimana Anda menyimpulkan bahwa zat cair tersebut murni? Nah, menurut saya, zat tersebut merupakan zat murni jika range perbedaan temperatur sampel yang diuji tidak lebih besar dari 1 derajat Celcius. Nah, selain itu, adanya zat lain dalam sampel organik dapat menyebabkan turunnya harga titik leleh dari senyawa organik yang sesungguhnya dan dapat mengurangi kemurnian sampel tersebut karena sampel tersebut sudah terkontaminasi. Lanjut. Soal nomor 6, apakah termometer yang Anda gunakan perlu dikalibrasi? Kemudian berikan penjelasan. Nah, menurut saya termometer yang digunakan perlu dikalibrasi seperti itu, terutama untuk termometer air raksa. Nah, kalibrasi termometer ini diperlukan terutama dikala penggunaan termometer yang memerlukan data yang akurat seperti itu. Kemudian kalibrasi bisa dilakukan dengan stem correction. Seperti itu penjelasan dari saya. Oke, next. Nomor 7, uraikan bagaimana cara menggunakan alat refraktometer yang ada di lab organik. Nah, ada beberapa cara untuk menggunakan refraktometer. Nah, yang pertama, prisma refraktometer dibuka. Nah, kemudian dibersihkan dengan alkohol, tentunya dengan kapas yang sudah beralkohol maksud saya. Kemudian dikeringkan, lalu jika sudah kering, zat diteteskan dan diperiksa, kemudian ditutup semua permukaan prisma tersebut secara merata. Nah, untuk yang kedua, cahaya yang masuk diatur apabila belum jelas. Putar makrometer apabila tidak kelihatan batas terang gelap, kemudian putar mikrometer, lalu putar kembali makrometer sampai batas terang gelap memotong titik perpotongan dua garis diagonal yang saling berpotongan.
Kemudian yang ketiga, angka pada layar dibaca. Pembacaan hanya dilakukan pada angka bagian atas. Dengan bilangan keempat di belakang koma, lalu ditentukan berdasarkan penafsiran si pembaca. Seperti itu. Next, soal nomor 8 yaitu soal terakhir. Bagaimana hubungan antara temperatur dengan indeks bias? Kemudian berikan penjelasan. Nah, menurut saya, hubungan antara temperatur dan indeks bias adalah temperatur mengatur kerapatan dari medium. Oleh karena itu, jika kecepatan cahaya pada medium juga akan berbeda berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hubungan indeks bias dengan suhu, yaitu semakin tinggi suhu, maka nilai indeks bias akan semakin turun secara linear. Lalu, indeks bias senyawa ditentukan oleh kerapatan molekul-molekulnya. Nah, kerapatan suatu senyawa juga dipengaruhi oleh suhu, maka suhu berpengaruh terhadap indeks bias pada suatu senyawa, di mana semakin besar suhu, maka indeks bias semakin kecil. Hal ini terjadi karena adanya pemanasan yang menyebabkan kerapatan suatu senyawa berubah. Seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata atau perbuatan. Saya tutup dengan Paramasanti, Santi 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Terima kasih.